Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Ada Apa? Agribisnis dalam podcast Asik. Sebelumnya perkenalin dulu, aku Amel, mahasiswi agribisnis dari angkatan 57. Oh ya, for your information aja nih ya guys. Jadi Ada Apa ini adalah suatu program podcast dari Hipma dan di sini kita bakal ngebahas serba-serbi agribisnis. Oke, karena hari ini tuh spesial banget karena ini episode pertama kita dan kita bakal ngebahas tentang satu komoditi yang lagi bikin heboh masyarakat gitu. Tapi sebelum kita ke komoditinya, aku mau kalian kenal dulu nih sama narasumber cantik kita pada hari ini. Halo Kak Ae. Halo Mel. Jadi Kak Ae ini adalah Mapres loh, Mapres dari FEM Agribisnis, dari FEM, anak agribisnis juga, dan ya dari IPB 2021. Halo Kak Ae, apa kabar? Halo Mel, alhamdulillah baik. Gimana kamu? Alhamdulillah baik. Kak Ae boleh dong perkenalkan diri buat teman-teman yang mungkin belum kenal. Halo teman-teman semua, kenalin aku Aeni, mahasiswa agribisnis angkatan 56. Oke, so ya aku angkat 57, kakak Aeni angkat 56, so she is my senior. Oke, jadi hari ini kita mau ngebahas satu komoditi nih, tapi bukan minyak loh Kak, yang lagi juga langka lagi dan harganya naik, ya? Iya lagi hype banget. Tapi sebelum kita masuk ke situ, aku mau nanya deh, Kak Ae suka tempe nggak? Suka banget, apalagi sama pasangannya tempe tuh. Apa tuh Kak? Tahu. Oh, oke. Iya sih bener banget sih, waktu kapan tahu ya aku tuh ke pasar sama mama tuh biasanya beli susu kedelai, beli tahu dan tempe, tapi udah beberapa saat aku kesana dan kosong gitu di pasar. Itu ada apa sih sebetulnya Kak? Bener banget, jadi beberapa hari lalu juga aku bahkan beli tempe ya. Aku inget banget 3.000 tuh bisa tuh ukurannya rada besar gitu. Terus kemarin beberapa hari yang lalu aku beli, ukurannya makin kecil. Kayak ini kenapa ya? Kayaknya pasti bakal ada hal yang menjadi permasalahan gitu di balik tingginya harga tempe ataupun tahu saat ini nih. Oke. Kalau boleh tahu, kayak pasti ada dong informasi gitu. Kenapa sih? Ada apa sih sebetulnya? Oke, jadi gini, kalau tempe dan tahu yang suka kita makan, apalagi masyarakat Indonesia sendiri tuh kebanyakan ya untuk membutuhkan protein itu tuh mereka makannya tempe dan juga tahu. Bener karena banget. mungkin dari harga juga lebih terjangkau juga ya, Yes. dan protein dari kedelai pun bisa dibilang bagus juga gitu. Nah, kenapa sih harga tempe dan tahu itu tinggi gitu? Kalau misalkan kita berbicara tentang agribisnis ya, itu kan ada 4 subsistem tuh, ada hulu, terus sampai ada ke budidaya, hilir sampai Yes. penunjang tuh. Nah, kalau misalkan kita bahas tentang tempe dan juga tahu, itu dia ada di subsistem hilir. Nah, kenapa bisa meningkat? Itu pasti ada permasalahan juga di bahan baku. Oke, mungkin Amel tahu juga kan bahan baku dari tempe sama tahu itu adalah kedelai. Nah, di situ permasalahannya. Jadi bahan baku dasarnya, apalagi tempe sendiri itu paling banyak itu kan paling mahalnya ya, biayanya itu dihabiskan untuk membeli kedelai itu sendiri. Nah, kedelai saat ini nggak cuma di Indonesia doang ya, tapi di pasar global tuh juga lagi mengalami pelonjakan harga gitu. Jadi itu juga berdampak ketika harga kedelainya itu meningkat, itu akan berpengaruh juga ke tempe dan juga tahu ataupun produk-produk hilir lainnya yang menggunakan kedelai tadi. Oke. So, kenapa even di pasar global ya, si kedelai ini kenapa harganya lagi naik sih? Biasanya kan murah gitu loh. Oke, jadi kita harus tahu dulu nih. Jadi kalau misalkan kita anak ekonomi nih, pasti kita juga belajar dong teori ekonomi, hukum permintaan dan juga penawaran. Nah, PPS. kalau kita balik ke sana ya, sebenarnya kenapa sih harga itu bisa meningkat? Itu tuh pasti ada faktor dari supply dan juga demand. Nah, ketika harga itu meningkat, itu biasanya kalau dari sisi demand sendiri itu ada peningkatan demand, peningkatan permintaan. Atau mungkin kalau buat teman-teman yang di luar ekonomi itu bahasa gampangnya kayak kebutuhan konsumen itu lagi tinggi gitu. Nah, kalau misalkan dilihat dari sisi supply-nya ya, sisi supply itu kalau bahasa gampangnya kayak produksinya lah gitu. Nah, itu tuh bisa dibilang berkurang. Jadi ketika supply-nya berkurang, demand-nya tinggi, itu bisa menyebabkan harga kedelai itu meningkat. Nah, kalau kita lihat lagi kenapa sih bisa meningkat gitu. Nah, kita harus tahu dulu kedelai di Indonesia itu dari mana sih asalnya gitu kan. Oke, menarik nah, nih. Kalau kita lihat sendiri di Indonesia nih, ternyata dari data yang aku dapatkan itu sebagian besar itu didapetin dari impor. Bahkan di atas 50%, sekitar 80% gitu Mel. 80% impor. Iya, impor. Hebat sekali. Hebat tepuk banget tangan ya. dulu dong, tepuk tangan lo. Itu emang bener-bener tinggi banget kan. Iya, sangat. Nah, dari situ kita lihat dulu, kita 80% itu impor. Nah, berarti
otomatis kita mengambil kedelai itu dari negara impor. Yeah. Nah, berarti kita harus lihat dulu ada apa sih permasalahan di negara impor itu. Ya, Nah, dari data yang aku dapetin juga ternyata Indonesia tuh mengimpor dari US, terus dari Argentina. Yeah. Nah, ternyata di sana tuh mereka ada permasalahan. Seperti yang sekarang ini ada permasalahan dari iklim ya, ada problem di iklim. Yes. Dimana kalau iklim sendiri itu pasti akan mempengaruhi produksi kedelainya dong. Jadi ketika iklim berdampak buruk pada kedelai itu, otomatis produksinya menurun. Yes. Nah, itu jadi menyebabkan juga nih suplainya turun juga. Terus kemudian di Amerika sendiri itu lagi ada inflasi atau harga pangannya naik gitu. Jadi ketika inflasi tersebut, nah harga kedelai di US, apalagi US itu produsen tertinggi juga untuk kedelai di dunia gitu. Jadi ketika di sana harganya meningkat, terus di Argentina juga ada problem di suplainya, dan bahkan kalau bisa dibilang nih di sekarang ini ya yang bisa dibilang kayak menuju endemi gitu, beberapa negara ya termasuk Indonesia juga lagi mengalami pemulihan ekonomi. Dan kalau misalkan lagi pemulihan ekonomi, otomatis dari segi permintaan pun juga meningkat gitu. Nah, dari situ jadi permintaan meningkat, terus kemudian juga suplainya bisa dibilang sedang bermasalah juga. Jadinya itu bisa menyebabkan harga di pasar global dan harga pasar global meningkat, dan itu berdampak juga ke Indonesia. Karena Indonesia tadi mengimpor dari negara luar gitu. So ini permasalahannya itu di upstream ya, yang pertama itu karena si iklim itu, kemudian juga karena endemi. Jadi benar. Ini menarik ya, ternyata satu permasalahan ini kalau digali tuh sumbernya banyak banget ya. Tapi kemarin juga aku sempat dengar kalau Cina juga dia lagi demandnya naik banget. Gara-gara dia ada pemulihan peternakan babinya mereka, dan babi mereka pangannya itu memang si kedelai ini ya kan. Jadi ya no wonder lah ya. Terus tadi Kak Ayu juga sempat bilang kalau kemarin dia beli tempe dan ukurannya semakin kecil tuh kenapa ya? Kenapa mereka malah mengecilkan ukuran bukan menaikkan harga sih Kak? Karena gini, kalau kita sebagai konsumen ya itu kan pasti yang paling sensitif apa? Harga dong. Ketika harga naik, aduh naik nih gitu. Tapi kalau misalkan karena konsumen juga sensitif dengan harga, jadi dari sisi penjualnya pun ya mereka inisiatif gitu untuk kayak harganya mungkin tetap 3.000 dengan ukurannya lebih kecil supaya konsumen bisa mendapatkan harga yang biasanya dia dapatkan tapi mungkin dengan ukuran yang lebih kecil kayak gitu. Tapi tadi sempat di-mention juga 80% kedelai di Indonesia itu impor. Wow, aku maksudnya nggak kaget sih, cuma kan Indonesia ini negara agraris ya Kak, kenapa kita nggak bisa menumbuhkan sendiri kedelai kita gitu? Nah, kenapa sih Indonesia belum bisa gitu swasembada untuk kedelai itu sendiri gitu? Kenapa? Karena walaupun Indonesia negara agraris, kita harus tahu dulu nih untuk tanaman kedelai itu kira-kira cocok atau enggak nih di Indonesia. Dan ternyata nih Mel, ketika aku baca ya, ternyata tuh untuk kedelai itu tuh cocoknya tuh adalah di iklim subtropis. Ya, which is nggak cocok dong. Iya, kita adalah negara tropis. Nah, di situ ada perbedaan iklim, terus juga kelembapan yang mungkin nggak dimiliki juga gitu oleh seluruh wilayah Indonesia. Jadi itu bisa menjadi suatu hal yang faktor kenapa di Indonesia sendiri tuh belum bisa memproduksi besar untuk kedelai. Dan sebenarnya untuk permasalahan juga adalah dari mungkin sisi petani ya. Jadi kenapa sih Indonesia nggak menanam kedelai banyak gitu? Dan ternyata nih ketika aku baca juga kedelai itu ketika ditanam nih oleh petani lokal itu malah biaya produksinya mahal dan kalah saing dengan harga impor. Jadi harga produk dari luar itu lebih murah ya dibandingkan petani lokal, otomatis kita sebagai pembeli belinya yang lebih murah dong. Jadi ya petani lokalnya jadi belum bisa bersaing gitu dari segi kuantitas dan juga mungkin dari kualitasnya juga gitu Mel. So jadi petani tuh malas buat nanam kedelai ini karena yang pertama harganya mahal, terus kayak gitu kondisi Indonesia ini belum cocok gitu ya untuk ya nanam kedelai. Tapi walaupun kita mahasiswi nih ya, nggak wajib juga untuk ngasih saran, tapi bolehlah Kak kita brainstorming gitu. Kira-kira ada nggak sih kayak solusi yang bisa kita tawarkan gitu untuk masyarakat atau pemerintah mungkin? Oke, jadi kita untuk memberikan solusi sebenarnya itu ada analisa sendiri sih. Kayak aku bangga sih jadi agribisnis ya, karena kalau dari perspektif agribisnis itu kayak nggak cuma ngeliat dari satu permasalahan doang kayak kedelai naik dari kedelai, misalnya tempe naik dari tempenya nih, tapi dianalisis dulu sebelum itu permasalahan di mana lagi sih gitu. Dan ternyata ada dari hulu dan juga budidaya dan
yang kita tahu juga nih Mel, kalau sistem agribis itu kan kalau misalnya satu sakit semuanya sakit ya. Artinya kalau misalkan dari harga kedelainya itu dan meningkat, itu pasti juga berdampak ke produk hilirnya gitu kan, ke tempe, tahu ataupun produk-produk hilir lainnya yang menggunakan kedelai tadi. Nah, gimana sih biar kita bisa gitu, walaupun kita masih muda ya, atau bisa dibilang ya gak ada apa-apanya lah ya kalau misalkan dibanding pemangku kepentingan gitu kan. Sebenarnya banyak yang bisa kita lakuin Mel untuk bisa berkontribusi gitu, gak cuma di komoditas kedelai doang, tapi juga di berbagai komoditas agribisnis lainnya atau berbagai sektor lainnya gitu. Nah, kalau dari pandangan aku sendiri ya, ketika kita berbicara tentang bagaimana sih memberikan solusinya itu gitu. Nah, kita harus tahu dulu gitu, yang pasti banget, yang paling pertama banget kita harus aware dulu dong. Kayak sekali-kali telah berita gitu kan, ini ada harga kedelai meningkat gitu kan, pasti kita kalau sebagai warga negara yang baik ada rasa aware-nya dulu, kayak kenapa nih harga kedelai meningkat gitu kan. Nah, dari situ ketika kita udah aware gitu kan dengan isu-isu yang ada di Indonesia gitu, terutama mungkin dari sektor agribisnis ya, itu kita bisa lebih tahu juga kira-kira dampaknya kenapa. Kayak tadi dampaknya faktor ternyata di pasar global itu meningkat gitu, dan bahkan permintaan di berbagai negara meningkat dan juga di Indonesia. Nah, ketika kita udah tahu hal itu dan tahu juga nih ternyata buat sekarang ini di Indonesia masih belum bisa gitu untuk memproduksi dengan skala besar gitu kan, karena dari faktor alam juga gitu kan. Dan kita sebagai generasi muda gimana sih untuk memberikan gitu kan. Nih tadi dari awareness nomor satu. Penting banget sih untuk bisa kayak mengimplementasikan yang terutama ya ilmu yang kita punya, keahlian yang kita punya. Kayak misalnya mungkin ada yang pro nih di bidang teknologi ya. Teknologi. Let's say dia pro banget di bidang teknologi. Kayak padahal tahu gitu kalau misalnya Indonesia sendiri tuh penyokong ekonominya juga paling besar tuh dari pertanian juga kan, dari pertanian. Nah, sebagai anak-anak yang bisa pro di teknologi nih, bisa lah berkontribusi memberikan inovasi teknologi pertanian gitu kan. Gimana sih cara membuat menghasilkan teknologi yang bisa meningkatkan produktivitas kedelai ataupun komoditas lainnya gitu. Jadi bisa dibilang nih dengan teknologi itu nanti bisa membantu meningkatkan pertanian ataupun agribisnis Indonesia gitu. Oke. Itu mungkin lebih ke jangka panjang ya, dan kita tuh di sini mengajak juga nih buat anak-anak muda untuk ya membantulah sektor terkuat kita gitu ya. Karena kita negara agraris juga. Tapi sebelumnya ada suatu info menarik nih yang aku dapetin dari internet. Jadi kemarin karena orang-orang nyari tempe tuh nggak ada, ternyata karena kedelai itu naik, ternyata kita tuh punya kayak alternatif lah ya, komoditas alternatif yang bisa dijadikan tempe juga. Seperti contohnya ada kacang tunggak, ada kacang hijau, ada kacang fava, dan ada juga chickpea atau yang dikenal sebagai kacang Arab. Itu menarik juga sih, aku belum pernah loh nyobain tempe yang bukan kedelai. Kayaknya ini bagus nih kalau misalnya orang-orang pengen berinovasi ya, bikin produk baru gitu. Karena tadi bener banget kata Kak He, kita tuh bisa berkontribusi lewat apapun yang kita passion gitu, apapun yang kita bisa. Misalnya kamu passionnya di teknologi, kamu bisa kok bantu di teknologi. Kalau di komunikasi, kamu bisa kok kasih layanan masyarakat gitu tentang ada apa sih di pertanian kita saat ini. Bener banget nih Mel. So karena tadi kita udah bahas juga iklim kita nggak bisa, terus udah gitu mungkin bibit kita juga nggak bisa. Tapi menurut kakak kita tuh lebih mengejar kuantitas apa kualitas sih Kak kalau misalnya menanam gitu di kedelai lah? Kalau bisa dua-duanya kenapa enggak gitu kan. Jadi kayak misalnya kita bisa mengejar tingkat produksinya juga tinggi, terus dari produktivitas juga tinggi, ya kenapa enggak gitu kan. Karena kalau di Indonesia sendiri ya, dari ini hasil sebenarnya kayak di kuliah juga ya, kayak suka diskusi juga sama dosen tuh, kayak kenapa sih Indonesia tuh ada nih komoditas yang produksinya besar tapi ternyata malah nggak bisa bersaing gitu. Itu kenapa kan ya di pasar global, atau bahkan kenapa nih kok kita produksinya besar tapi kok nggak bisa bersaing ya dengan nggak bisa jadi price maker gitu, tapi jadi price taker gitu kan. Nah kenapa sih gitu? Dan bisa jadi itu dari sisi kualitasnya gitu, keunggulan kompetitifnya itu yang juga harus ditingkatin juga di sektor agribisnis itu. Karena bicara tentang produksi juga, kita nggak cuma tentang ayo memproduksi yang banyak, tapi kalau misalnya hasilnya jelek itu kan jadi nggak ini dong, apa namanya, kayak
kualitasnya nggak bisa bersaing dengan negara lain atau dengan produk produsen yang lainnya. Jadi memang penting banget untuk memerhatikan kualitasnya tadi. Jadi supaya Indonesia dengan produksinya yang besar semuanya bisa terjual juga, bisa bersaing juga di pasar global, bisa memenuhi juga pastinya ya untuk kebutuhan domestik. Gitu. So banyak atau quantity yang tidak dibarengi oleh kualitas itu bisa menimbulkan masalah baru. Kalau misalnya komoditasnya banyak tapi nggak ada yang mau beli, akhirnya harganya jadi jatuh. Kalau misal harganya jatuh, ini bakal ngerugiin petani juga dong pastinya. Jadi ini adalah kayak tantangan juga nih buat teman-teman yang mungkin lagi bekerja atau lagi kuliah di bidang kayak genetik tanaman itu. Iya, itu bisa banget loh kita naikin lah kualitas bibit-bibit atau segala macamnya. Terus ngomong-ngomong tentang kedelai tadi udah, terus kita mau ngomongin juga nih tentang agribisnis secara secara general gitu. Agribisnis itu kita tahu banget ada yang namanya rantai agribisnis. Apa sih itu Kak, rantai agribisnis? Ya, rantai agribisnis itu bisa dibilang adalah suatu serangkaian gitu loh dari bagaimana dari subsistem hulunya tadi itu sampai ke penunjang itu bisa terkoneksi dengan terintegrasi lah gitu dengan stakeholder luar lainnya juga gitu. Jadi rantai agribisnis itu bisa dibilang kayak suatu serangkaian yang dimana dari subsistem tadi hulu sampai penunjang itu bisa terintegrasi. Oke, so ini menarik nih buat teman-teman mungkin yang bukan belajar agribisnis tapi kita mau sharing aja nih. Jadi kalau di agribisnis itu semakin panjang rantainya itu akan harganya akan semakin naik gitu kan. Bener banget. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kalau bisa dari petani, terus kemana lagi Kak? Habis dari petani? Bisa jadi, jika bisa rantai panjang nih dari petani, biasanya tuh kalau di Indonesia tuh cenderung ke tengkulak. Dari tengkulak terus ke industri pengolahan. Bisa kita contohin kedelai tadi nih. Dari petani kedelai misal ke tengkulak, terus dari tengkulak terus ke industri pengolahan tempe atau tahu gitu. Terus dari industri pengolahan tempe tahu ke grosir, ke retail, baru ke konsumen. Ini bisa dibilang kayak panjang juga kan. Dan kenapa sih kok bisa harganya mahal gitu, dan kayak kita nih padahal kita nggak beli dengan harga misal dengan harga 10.000 nih, terus kadang mungkin ada perspektif dari masyarakat, oh gue aja beli 10.000 nih pasti petani dapat untung besar setengahnya juga lah ya, setengahnya lah ya. Nah padahal mungkin belum tahu juga gitu kan dari lapangnya tuh aslinya gimana gitu. Kayak misal dari petani tuh harga 3.000 dijual ke tengkulak, nah otomatis ada nilai tambahnya. Nilai tambah itu kayak misalnya tengkulak nih ngebeli dari si petani itu ada biaya transportnya. Itu kan pasti menambah biaya itunya dong. Nah, dari situ dari 3.000 terus mungkin ongkir biaya transportnya 1.000 jadi 4.000. Terus belum lagi dari tengkulak ini nih ke industri pengolahan, terus ada nilai tambahnya lagi. Mungkin dari biaya transportnya lagi gitu. Misal 1.000 juga. Otomatis udah berapa? Udah jadi 5.000. Terus dari industri pengolahan tempe tahunya tadi, itu kan pasti mereka ngolah kedelai gak cuma asal kedelai doang terus dibungkus sama plastik terus dijual kan. Pasti ada bahan-bahan baku lainnya yang dipakai. Dan itu pasti juga memberikan nilai tambah juga ke produknya dari kemasan juga, dan itu menambah biaya juga sampai ke grosir, kemudian ke retail, baru ke konsumen. Jadi memang rantai yang panjang itu karena adanya pertambahan nilai tambahnya juga seperti itu. Jadi lebih banyak modalnya gitu loh. Nah sekarang senang banget nih anak-anak muda ini udah banyak buka-buka startup ya di bidang pertanian juga, dan ini untuk mensejahterakan petani. Jadi sekarang udah ada tuh aplikasi seperti Tani Hub terus Gopal, itu banyak banget Crowdy. Itu dia gunanya tuh sebetulnya untuk memotong rantai agribisnis yang panjang tadi. Jadi kalian bisa dapetin komoditas yang langsung dari petaninya gitu, langsung ke konsumen, dan itu lebih mensejahterakan petani ya sih Kak? Bener banget, jadi biar lebih petaninya dapat harga yang lebih tinggi, dan bahkan mungkin konsumen juga bisa dapat harga yang lebih rendah juga gitu dibandingkan dengan rantai panjang yang tadi. Ini amazing sih. Ini juga ada pesan nih buat teman-teman yang kalau misalnya mungkin teman-teman ini tinggal di sekitar pertanian atau perkebunan, itu sebisa mungkin beli komoditas langsung dari petaninya, karena yang pertama itu mensejahterakan mereka petani, dan kalian juga bisa memotong jejak karbon kalian, so it's good for the environment. Itu bagus banget untuk lingkungan, dan juga kalian membantu masyarakat di sana. Itu suatu yang baik sih. Jadi kita kayaknya harus bangga gitu pakai produk lokal. Bener banget Amel, kita harus bangga karena dari kita untuk kita gitu, oleh kita tuh jadi hal yang benar-benar penting banget gitu. Jadi kita bisa dalam satu sistem yang sama
dan bisa lebih efisien juga mungkin dari segi biaya juga gitu. Oke. So nggak kerasa kita udah ngobrol banyak banget dari tadi kedelai sampai ke agribisnis. Mungkin kakak ada closing statement gitu untuk teman-teman di rumah? Oke, terus sebelum closing statement aku mau ini dulu sih. Tadi kan Amel sempat mention startup ya. Nah, itu penting banget sih, dan di kalangan IPB pun tuh banyak banget startup yang udah muncul. Mungkin kayak gak cuma tentang kayak startup besar doang, tapi kayak bagaimana sih memulai. Tadi kan Amel juga mention ya kalau misalnya kita tuh bisa loh menggunakan produk yang substitusi kedelai tadi dengan kacang-kacangan tadi kan. Dan itu bisa banget kita sebagai generasi muda tuh memberikan inovasi juga gitu. Kita bisa bikin startup yang menghasilkan produk tadi tempe atau tahu dengan substitusi kedelai tadi ya, dengan bahan-bahan yang lain yang proteinnya mungkin sama tapi dengan ketersediaan yang melimpah juga di Indonesia tuh bisa banget dijadiin motivasi juga untuk membuka usaha gitu. Apalagi di tengah kedelai yang mahal kayak gini, terus kita ngejual yang mungkin rasanya juga sama, itu bisa banget gitu. Dan penting juga sebenarnya untuk, karena ini ya untuk di Indonesia sendiri tempe dan tahu itu cenderung pakai kedelai ya. Jadi sebenarnya penting banget pendampingan UMKM atau di industri tempe dan tahu ini sih, bagaimana kayak mengolah produk itu dengan substitusi bahan yang selain kedelai tadi gitu. Karena mungkin dari segi proses ada berbeda atau pokoknya pasti setiap bahan kan kalau di proses nggak mungkin sama nggak sih. Mungkin jadi ada pendampingan juga kayak gitu. Dan kita nih sebagai anak muda sebenarnya bisa banget juga berkontribusi ya nanti dengan social campaign juga, karena pagi udah banyak media sosial yang kita pakai gak sih, di Instagram, TikTok, bahkan kita bisa nih kayak social campaign produk-produk yang mungkin nanti ada substitusi dari produk tempe atau tahu yang substitusi dari selain kedelai gitu. Jadi sebenarnya banyak banget sih yang bisa kita lakuin. Nah mungkin kalau dari aku ya buat teman-teman semua gitu kan, nah kita sebagai harapan bangsa lah ya bisa dibilang, karena kalau bicara tentang Indonesia sendiri tuh udah lagi sedang berada di fase bonus demografi juga gitu, dan anak-anak seusia kita ya yang bisa dibilang produktif dan bahkan jadi harapan banget di generasi emas 2045 juga. Kita penting banget gitu untuk aware dengan isu-isu, seenggaknya aware dengan isu yang mungkin emang sesuai dengan passion kita juga gitu, tapi kita bisa memberikan dampak nih buat Indonesia. Nah karena kita anak agribisnis nih Mel, anak-anak agribisnis kita juga seharusnya bisa aware nih dengan isu-isu yang ada di Indonesia, isu agribisnis, entah itu kedelai, mungkin yang saat ini juga lagi booming ada sawit ya kan. Itu ada next episode ya guys, ditungguin aja. Udah di spill ya, udah di spill dulu dari sekarang. Bahkan gak cuma itu doang, ada kakao juga yang bisa dibilang jadi komoditas yang jadi hangat juga di agribisnis gitu kan. Kita harus aware dulu nih dengan permasalahan itu. Ketika kita udah aware, kita bisa gitu kan. Pasti dengan kita melihat permasalahan, ketika empati kita sudah turun ya, empati kita udah bermain gitu, pasti kita ada kontribusi kecil. Gak harus besar, gak harus yang kayak gue bikin pabrik tempe tahu yang ini nih yang langsung besar gitu. Enggak, dimulai aja dari yang kecil-kecil tadi gitu kan. Kayak social campaign juga itu jadi hal yang kecil tapi bisa berdampak besar gitu, karena peran digital pun juga sangat bermain banget ya untuk kemajuan di berbagai sektor, dan mungkin bisa juga nih mendongkrak dari sektor agribisnis. Iya gitu. Benar. Oke, makasih banget loh, tadi kita udah ngobrol banyak banget tentang komoditas si kedelai, kemudian ke petani, pokoknya ke agribisnis. Kita udah ngobrol baik banget di episode pertama ini. Semoga bermanfaat juga buat aku dan buat teman-teman yang ada di rumah. Amin. Oke, so ya pokoknya thank you banyak Kak Ae, dan buat teman-teman di rumah makasih juga yang udah nonton. Semoga ini berguna buat teman-teman gitu, dan ya untuk siapapun yang nonton ini semoga ini jadi berguna lah ya. Oh ya, kalau kayak gitu jangan lupa loh, tungguin video-video kita, video-video ada apa agribisnis dalam podcast Asik. Oke, kalau gitu makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Kayak kita cheers dulu.